Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel ya. Jadi ini video pertama dan hari ini gue lagi nge-in rain. Bahasanya in rain ya. Jadi motor yang habis turun mesin atau ganti piston atau naik cc, apapun itu pokoknya kalau udah bongkar daleman gitu ya ganti piston ya atau seher. Nah, itu wajib in rain gitu. Kalau melansir dari website resminya Honda sih, ini akan gua show, gua tampilin di sini. Nah, jadi penting nggak sih itu namanya in rain motor? Ini kan motor CBR, udah tua masuknya ini motor CBR versi 2 ya, Gen 2. Ini motor tuh sebenarnya udah tua sih dari 2016. Apalagi yang pakai ini dulu kan orang Bekasi, daerah daerah banjir sih kalau gue lihat dari STNK-nya ya. Mungkin terabas-terabas banjir atau apa gitu. Dan gue kasih tahu dulu kenapa motor ini tuh bisa sampai jebol atau turun mesin. Jadi waktu itu gue lagi main ke Bandung Barat dari sini nih, dari Bekasi main ke Bandung Barat. Biasa motor ini nggak ada gue kasih istirahat, dan memang mungkin riding stylenya gue juga yang salah sih ya. Gue waktu itu main geber terus tuh sepanjang jalan, gue geber terus, minimal di jalan tuh 100 gue waktu itu. Singkat cerita udah nyampe ke Bandung Barat itu ya, udah nyampe ke lokasi gue. Udah gitu gue pas balik nih, gue geber juga sama, cuman kan di sana jalannya nggak kayak di sini ya. Di Bekasi mah jarang jalan tanjakan yang curam gitu, turunan gitu. Nah pas di sono tuh waktu itu gigi 4 gitu. Waktu gigi 4 di jalan gitu kan, biasa gue geber, tiba-tiba motornya mati cok di tengah jalan. Tuk, mati. Udah gitu gue dengerin ada bunyi berisik gitu di bagian ini, headnya ini, tok 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 tok. Gitu ada bunyi kayak gitu lah kurang lebih. Udah gitu berhentilah gua tuh, motor nggak bisa lagi starter, nggak bisa hidup. Gue cari bengkel terdekat. Kata montirnya itu si Ayah ya panggilannya. Ini coba dicek dulu businya. Oke, mungkin pengapiannya kurang gitu kan. Tahu-tahu pas hari itu dicek si businya kan, pas dibuka patah anjir. Jadi si busi itu patah cuy. Busi itu patah, mau nggak mau harus bongkar mesin. Dan kata mekaniknya nggak bisa hari itu juga selesai. Jadi ya wayahna gitu. Gua pulang ke Bekasi naik bus, nggak pakai si merah ini. Jadi CBR gua ini mungkin udah tua. Dia bilang, bang udah bang, jangan jangan digeber terus bang, kasihan gua bang. Gitu mungkin. Singkat cerita, si Ayah ini ngebuka lah mesin itu kan, dikirim ke WhatsApp gua ini. Jadi pistonnya itu udah anjir, udah rusak. Bagian gua nggak ngerti bagian apa gitu, pokoknya itu udah hancur semua bro. Kena gara-gara si potongan busi itu, si businya patah, ngehantem lah bagian dalam. Anjir, turun mesin sialan. Mana habisnya lumayan lagi ya, kirain cuma ganti busi doang. Nah gitulah, jadi itu ceritanya, cerita awal mula kenapa ini motor sampai turun mesin dan harus di inrain gitu. Nah dan sekarang motor ini tuh udah hari ketiga. Nah, jadi biasa motor kalau habis
ganti piston gitu ya, atau habis bore up, naik spek kayak gitu. Ini kalau gua salah boleh dikoreksi ya. Kalau teman-teman ada yang beda pengalamannya atau ada yang salah dari yang gua sampaikan, boleh dikoreksi dengan senang hati. Karena gua basicnya bukan mekanik, jadi cuman ya ini I tell you my story gitu, based on my story, dan ini true story gitu. Kita kembali ke topiknya. Jadi itu motor ini tuh kalau setelah apa tuh namanya, bongkar turun mesin kayak gitu, itu nggak bisa langsung main ngegas aja, cok. Nggak bisa. Lu main RPM tinggi itu nggak bisa. Jadi harus ada penyesuaian gitu. Nah, kalau untuk lebih jelasnya Indrayan itu seperti apa, harus bagaimana gitu, ntar gua kasih linknya ya, link resmi dari Hondanya seperti apa gitu. Nah, jadi si motor ini tuh pertama di Indrayan manual sama si abahnya tuh, si ayah. Setelah dia apa namanya ya, korting gitu ya, setelah diganti part-partnya gitu sama si ayah tuh di Indrayan manual. Jadi dipanasin gitu kan, tek 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 tek, dipanasin motornya sama dialirin air gitu. Itu di hari pertama. Dan di hari kedua tuh motor gua bawa. Jadi bayangin dari Purwakarta sampai ke Bekasi gua bawa, RPM maksimal harus 6 dan kecepatan tuh maksimal 60. Ngelewatin jalanan yang naik turun naik turun naik turun. Suwe nggak tuh? Suwe banget anjir. Ini motor penuh kenangan. Banyak kenangan ngejajanin ini motor nih anjir. Mulai dari repaint body lah sampai turun mesin anjir. Fuck. Nah, jadi ini di hari kedua dan seterusnya tuh, hari ketiga ya dan seterusnya tuh, ini motor harus nyampe 500 km. Jadi kemarin motor tuh habis gue bawa dari Purwakarta ke Bekasi, langsung gue ganti oli coy. Jadi kalau gue lihat di panduannya sih di hari pertama tuh wajib ganti oli. Udah gue lakuin. Udah gitu 3 hari pertama wajib ganti oli, 7 hari pertama ganti oli, dan 1 bulan itu ganti oli. Setelah itu udah normal mesinnya, semoga ya. Dan ciri-ciri Indrayan yang gagal tuh tarikannya kurang. Tapi ini gue nggak tahu sih tarikannya, powernya nggak ada gitu. Gue belum tahu karena gue nggak berani di atas 6 rpm. Makanya dari tadi stabil aja 4-5 rpm gitu, dan sampai gigi 3 doang. Sesuai banget. Sambil ngelihat Mekarta nih. Mekarta spek goib. Nih. Sambil main ke Mekarta kita, cok. Kita lihat-lihat Mekarta. Nah, perlu gua ulangin ya tadi untuk masa ganti oli kayak gitu. Ketika masa ganti oli itu 1 hari pertama motor setelah di turun mesin gitu ya, itu wajib ganti oli. Setelah itu 3 hari setelah dipakai dipanasin gitu ya, ganti oli. Setelah itu 1 minggu setelah itu ganti oli. Cuman kalau di manualnya sih 500 kilo ya. Setelah 500 kilo atau hitungannya seminggu itu ganti oli. Makanya di motor harus sabar, tiap hari dibawa jalan terus. Wih, kita ke Mekarta cuy. Jadi ini masih hari ketiga.
Gue udah ganti oli sih di 1 hari pertama. Hari ketiganya belum. Oke. Harus sabar ini sampai 500 km ya. Ini tuh 32.400. Nah, 467 4 5 6 7 8 9 sampai 967. 32.900, habis itu baru gua ganti oli atau 500 km pertama. Dan itu sabar, harus stabil kecepatan, RPM stabil. Gak boleh ngerem mendadak, cuy. Jadi si pistonnya itu biar ada penyesuaian gitu. Kalau langsung main digeber ya paling ntar motor lu ngasep. Ya ntar turun mesin lagi. Sedih dah pokoknya. Tuh. Ini RPM gak pernah lebih dari 6. Paling tinggi 6. Dan kemarin tuh pas gue bawa dari Purwakarta tuh ya, paling tinggi RPM di 6, kecepatan 68. Salah juga sih. Semoga gak kenapa-napa lah nih motornya. Dan kecepatan harus di gigi 2, gigi 3 tuh. Belokan kayak gini aja gas nggak gua turunin, tetap ngegas. Bagi teman-teman yang kesabarannya setipis tisu ya. Aduh, kesabarannya setipis tisu, kayaknya pakai jasa mekanik bengkel aja, suruh nge-Rian biar terima bersih. Kan kalau gue nih nggak terima bersih ya, tetap harus mandiri nih. Sampai 500 kilo ganti oli, sampai sebulan setelah itu ganti oli, ya udah motornya normal lagi. Gitu sih kalau yang gua baca. Mungkin di sini ada yang pengalaman CBR-nya udah turun mesin, boleh diceritain ya. Atau motor teman-teman yang lain ada yang turun mesin gitu, boleh diceritain bagaimana pengalamannya, keluh kesahnya gitu selama masa transisi ya. Karena kan nunggu dari bongkar mesin tuh, dari turun mesin untuk kembali ke performa awalnya dia. Harus sabar cuy, gila. Gua tuh tipikalnya kalau naik motor kayak gini tuh dinikmatin, bukan pelan, tapi ya gitu, main top speed, RPM tinggi. Belok kan nggak ada nurunin gas, gua tetap kayak gini. Motor DOHC abal-abal kayak gini tuh enak banget kalau main di RPM tinggi, nampol bet beneran. Oke, mungkin itu ya yang bisa gua sharing ke teman-teman semua. Ya semoga kalian yang ngalamin turun mesin bisa bersabar ya, dan lebih sayang lagi sama motornya nih. Dan semoga ada ya rezekinya ya, dokunya, maninya, buat motor kesayangan kalian. Oke, kalau gitu gua pamit. See you on the next video. Bye bye. Ciao.